Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sultan SPD MPD selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Dr. Usman SPD MPD selaku pembimbing 2. Yang terhormat Bapak Dr. Salam MPD selaku penguji 1. Yang terhormat Ibu Dr. Hasriani SPD MPD selaku penguji 2. Perkenalkan, nama saya Anissa, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2017, ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penggunaan Diksi Bahasa Korea dalam Komunikasi Mahasiswa UNM. Remaja dicirikan dengan keunikannya dalam berbahasa, karena semakin bertambahnya usia remaja, maka semakin banyak pula kosakata yang diketahui atau dikuasai. Bahasa sebagai alat komunikasi sehari-hari tentu menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Bahasa juga merupakan hasil dari buah pikiran dan perasaan seseorang yang kemudian diungkapkan untuk dipahami oleh lawan bicara. Indonesia menekankan dalam pendidikan untuk melakukan kecakapan berbahasa, tidak berfokus hanya dalam berbahasa Indonesia saja, melainkan juga harus mempelajari bahasa asing. Muatan pendidikan yang menekankan kecakapan atau keterampilan hidup atau life skills antara lain ditunjukkan dengan kemampuan bahasa asing di samping berbahasa Indonesia. Hal tersebut dimuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas 2000-2004. Pengalaman berbahasa ini muncul dan dibahas dalam kajian sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari tentang keragaman dalam berbahasa di masyarakat yang berupa variasi bahasa dan sikap tentang bahasa. Fishman dalam Manua tahun 2017 menyatakan bahwa sosiolinguistik adalah studi tentang bahasa dari aspek siapa yang berbicara dengan menggunakan bahasa apapun, kepada siapa dan kapan kita menggunakan bahasa. Berdasarkan pengertiannya, salah satu kebiasaan dalam masyarakat untuk menjalin suatu hubungan keakraban yakni melakukan komunikasi. Eksistensi bahasa asing tak luput dari perhatian masyarakat, utamanya para remaja. Hal ini timbul karena remaja merupakan penutur yang kompeten dalam penggunaan bahasanya dan tidak tertutup dalam pemilihan bahasa. Para remaja berlomba-lomba mempelajari bahasa asing, umumnya bahasa Inggris, karena bahasa Inggris telah lama dinobatkan sebagai bahasa internasional. Namun, hal demikian tidak mematok para remaja untuk berhenti mempelajari bahasa asing yang lainnya. Bahkan, beberapa dari remaja tersebut telah akrab dan fasih dalam penggunaan bahasa asing lainnya. Salah satu fenomena penggunaan bahasa asing saat ini yang terjadi pada remaja khususnya mahasiswa adalah penggunaan bahasa Korea. Bahasa Korea ini merupakan bahasa yang disebut-sebut sebagai bahasa yang terisolasi. Terisolasi artinya tidak memiliki hubungan dengan bahasa lain. Bahasa Korea menjadi semakin populer karena adanya Korean Wave atau gelombang Korea. Istilah ini digunakan karena menyebarnya budaya Korea Selatan ke negara-negara lain secara cepat. Korea terbagi menjadi dua negara, yakni Republik Korea atau Korea Selatan dan Republik Demokratik Korea atau Korea Utara. Meski kedua negara ini merupakan satu kesatuan, namun dalam penggunaan bahasanya sangat berbeda, baik itu dari segi dialek dan pengucapannya atau cara bicaranya. Bahasa Korea Selatan atau Hangul diciptakan oleh Raja Sejong yang Agung pada tahun 1443, masa dinasti Joseon. Hangul digunakan di Korea Selatan sejak abad ke-15. Di Korea ada 6 dialek, yaitu yang pertama Gyeonggi, Gangwon, Chungcheong, Gyeongsang, Jeolja, dan Jeju. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada dialek Gyeonggi. Dialek Gyeonggi ini merupakan dialek yang paling sering atau lazim digunakan dalam penayangan drama atau aktris-aktris Korea dalam berkomunikasi, termasuk penggunaannya pada mahasiswa karena bahasanya yang tidak rumit dan sering terdengar atau lazim digunakan, sehingga munculnya drama Korea dan penyanyi idola asal negeri ginseng ini sangat mempengaruhi semangat remaja untuk mempelajari bahasa Korea. Belakangan ini, mahasiswa khususnya kaum hawa seolah-olah terlihat mengisi kekosongan jadwalnya dengan menikmati lantunan irama musik penyanyi idolanya dan menonton drama Korea. Fenomena inilah yang membuat peneliti ingin mengangkat judul penelitian ini untuk dijadikan sebagai penelitian, yakni ingin menganalisis pemilihan bahasa Korea di kalangan mahasiswa.
Hal ini terjadi pada mahasiswa saat sedang berkomunikasi, sehingga kini cukup banyak mahasiswa yang menggunakan atau sudah bisa menggunakan beberapa diksi bahasa Korea dalam berkomunikasi, baik bersama temannya atau keluarganya sekalipun. Dalam berbahasa tentu menggunakan pilihan kata atau diksi yang selaras penggunaannya dengan apa yang akan disampaikan. Pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang akan dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata, atau menggunakan ungkapan-ungkapan secara tepat. Penggunaan diksi bahasa asing, khususnya bahasa Korea yang semakin memikat perhatian, mendorong mahasiswa menggunakan beberapa diksi-diksi bahasa Korea yang sering mereka dengar dalam percakapan atau komunikasi saat mereka menonton drama Korea, baik dalam penggunaan media sosial atau dalam berkomunikasi sehari-hari. Penggunaan diksi bahasa asing, khususnya bahasa Korea yang semakin memikat perhatian mahasiswa, mendorong mahasiswa untuk menggunakan beberapa diksi bahasa Korea. Penggunaan diksi-diksi bahasa Korea itu sendiri mempunyai beragam tujuan penggunaannya, mulai dari pengekspresian rasa terkejut seperti omo, menyapa annyeong, pemberian ucapan selamat, sengil chukhae, pernyataan setuju pernyataan setuju dan membenarkan, ne, menolak, ani yeyo, ani andwe gitu, meminta maaf miane. Juga beberapa penggunaan diksi yang sering digunakan sehari-hari. Lazimnya sering mendengarkan oppa, onni, omma, cinca, opso, 괜찮아, kayak gitu. Dan penggunaan diksi Korea tersebut merupakan diksi-diksi bahasa Korea yang sering digunakan oleh mahasiswa atau remaja karena diksi tersebut mudah dihafal dan sering terdengar dalam setiap drama Korea, seperti itu. Pun penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan ini, yakni penelitian yang dilakukan oleh Manhwa tahun 2017 yang berjudul Salam dan Ungkapan Perpisahan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Korea, suatu analisis kontrastif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama meneliti tentang atau mengangkat subjek yakni bahasa Korea. Perbedaannya yakni peneliti sebelumnya berfokus pada salam dan ungkapan perpisahan, bahasa Korea dan bahasa Inggris, kemudian membandingkannya dengan bahasa Inggris. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada diksi-diksi bahasa Korea yang sering digunakan dalam komunikasi mahasiswa. Penelitian lain yang juga relevan dengan penelitian sebelumnya Penelitian lain yang juga relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni penelitian yang telah dilakukan oleh Masita tahun 2018 dengan judul Efektivitas Menonton Drama Korea dalam Pemerolehan dan Pemahaman Kosakata Bahasa Korea. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama meneliti kosakata bahasa Korea. Dalam hal ini kosakata hampir sama dengan penggunaan diksi-diksinya. Perbedaannya pada penelitian sebelumnya terfokus pada efektivitas atau pengaruh dari menonton drama Korea tersebut dan pemahaman bahasa Korea, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada faktor yang melatar belakangi mahasiswa menggunakan bahasa Korea dalam berkomunikasi. Baik, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana bentuk penggunaan diksi bahasa Korea, yang kedua, apa fungsi dari diksi bahasa Korea tersebut, dan yang ketiga, apa faktor yang melatar belakangi mahasiswa menggunakan bahasa Korea. Tujuan dari penelitian ini yang pertama mengidentifikasi bentuk penggunaan diksi bahasa Korea dalam komunikasi mahasiswa, yang kedua mengidentifikasi fungsi dari diksi bahasa Korea, dan yang ketiga mengidentifikasi faktor yang melatar belakangi mahasiswa menggunakan diksi bahasa Korea. Adapun manfaat dari penelitian ini ada dua, yang pertama manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah bahasa Indonesia, dalam hal ini penggunaan diksi bahasa asing yang digunakan dalam interaksi sehari-hari dalam lingkup mahasiswa. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mengenai bahasa asing, yakni bahasa Korea. Yang kedua,
Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan untuk dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian penggunaan diksi terkait dari diksi bahasa asing. Tinjauan pustaka sosiolinguistik. Menurut Saleh dan Mahmuda tahun 2006, sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin antara sosio dan linguistik, dua bidang ilmu empiris yang mempunyai kaitan yang sangat erat. Secara umum, dapat dikatakan bahwa sosiolinguistik adalah bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat. Dengan kata lain, sosiolinguistik adalah studi atau pembahasan terhadap bahasa sehubungan dengan penutur bahasa itu sebagai anggota masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa sosiolinguistik mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa, khususnya perbedaan faktor-faktor kemasyarakatan atau sosial. Menurut Bram Dickie dalam Malabar tahun 2015 menyatakan bahwa sosiolinguistik mengkhususkan kajiannya pada bagaimana bahasa berfungsi di tengah masyarakat. Mereka menyatakan pula bahwa sosiolinguistik berupaya menjelaskan kemampuan manusia menggunakan aturan-aturan berbahasa secara tepat dalam situasi-situasi yang bervariasi. Bahasa Korea. Bahasa Korea adalah bahasa yang paling luas digunakan di negara Korea dan merupakan bahasa resmi Korea Selatan dan Korea Utara. Bahasa ini juga dituturkan secara keseluruhan terdapat sekitar 78 juta penutur bahasa Korea di seluruh dunia, termasuk kelompok-kelompok besar di negara Uni Soviet, Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang. Sistem penulisan bahasa Korea yang asli disebut Hangul, merupakan sistem yang silabik dan forensik. Aksara-aksara Sino-Korea atau Hanja juga digunakan untuk menulis bahasa Korea. Meskipun kata-kata yang paling umum digunakan merupakan Hangul, lebih dari 70% kosakata bahasa Korea terdiri dari kata-kata yang dibentuk dari Hanja yang diserap dari bahasa Mandarin. Huruf ini dikenalkan oleh Raja Sejong yang Agung pada abad ke-15, dikenal sebagai Hunmin Jeongeum. Dalam perkembangannya, Hangul makin banyak digunakan bahkan pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Penggunaan Hangul dan Hanja seimbang. Namun, Hanja dijumpai pada tulisan-tulisan akademik dan resmi, sedangkan hampir di semua papan nama, jalan, petunjuk, bahkan tulisan-tulisan informal ditulis dalam penulisan huruf Hangul. Bahasa Korea pada dasarnya memiliki dialek yang terikat satu sama lain. Setiap wilayah dapat memahami dialek lainnya, kecuali dialek Pulau Jeju yang dianggap kurang bisa dimengerti daripada dialek-dialek dari daerah provinsi lainnya. Komponen dalam bahasa Korea sendiri meliputi percakapan, mendengarkan, menulis, membaca. Tata bahasa Korea juga paling tidak terdiri dari elemen-elemen yaitu keterangan waktu, bentuk kalimat, honorific, pengandaian dan dugaan, sebab dan akibat, kalimat aktif dan kalimat pasif. Bentuk penggunaan keterangan waktu menjelaskan kondisi ketika lampau, saat ini, dan yang akan datang. Kemudian bentuk kalimat, kalimat aktif, positif, negatif, tanya, perintah, ajakan, penolakan, kalimat langsung dan tidak langsung. Bentuk diksi bahasa Korea juga seperti menyapa, melarang, berterima kasih, meminta maaf, pemberian ucapan selamat, pernyataan setuju dan membenarkan, pernyataan tidak setuju dan menolak. Fungsi diksi bahasa Korea yakni mengekspresikan, mengungkapkan, mengatakan. Contoh penggunaan diksi bahasa Korea yakni Annyeonghaseyo yorobun, artinya halo semua. Penggunaan kata Annyeonghaseyo yorobun ini berfungsi sebagai sapaan untuk menyapa rekan akrab dari penutur. Atau Omo, kamu sangat epo memakai baju itu. Artinya, wah, kamu sangat cantik menggunakan baju itu. Omo itu penggunaan ekspresi wah. Kemudian yepo itu artinya cantik. Selanjutnya diksi, pengertian diksi. Menurut Andre dalam William dan Arifin tahun 2018, diksi atau pilihan kata adalah penggunaan kata-kata secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan yang ingin dinyatakan dalam pola suatu kalimat. Diksi ialah pilihan kata, artinya kita memilih kata yang tepat untuk menyampaikan suatu gagasan atau pemikiran kita. Menurut
Widya Martaya dalam Hardianto Widayati dan Sucipto tahun 2017 menyatakan diksi atau pilihan kata adalah kemampuan seseorang membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikannya, dan kemampuan tersebut hendaknya disesuaikan dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat dan pendengar atau pembaca. Diksi atau pilihan kata tidak semata-mata hanya berfokus pada ketepatan katanya saja, tetapi juga melihat penggunaannya sesuai atau tidak dengan suasana yang ada. Masyarakat terikat oleh berbagai norma, oleh karena itu mereka menghendaki agar kata yang diucapkan atau digunakan selaras dengan norma atau situasi yang terjadi atau ada di dalam lingkungan tersebut, agar kata yang diucapkan juga dapat berterima di dalam masyarakat. Krida Laksana dalam Damayanti 2018 menjelaskan pengertian diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau saat karang mengarang. Kemudian jenis diksi. Jenis diksi ada 4. Yang pertama denotasi, konotasi, kata abstrak, dan kata konkret. Denotasi adalah konsep dasar yang didukung oleh suatu kata. Maknanya menunjukkan pada konsep, referen, atau ide. Contohnya, rumah itu luasnya 250 meter persegi. Yang kedua, konotasi merupakan suatu jenis makna kata yang mengandung arti tambahan, imajinasi, atau nilai rasa tertentu. Contohnya, rumah itu luas sekali. Kata abstrak. Kata abstrak menurut Sabarti dalam Hardianto Widayati dan Sucipto tahun 2017 ialah kata yang referen berupa konsep. Kata abstrak tidak mudah digambarkan dan tidak mudah diamati wujudnya. Digunakan untuk mengungkapkan gagasan yang cukup rumit serta dapat membedakan gagasan secara teknis dan khusus. Kemudian kata konkret. Kata konkret berkebalikan dengan kata abstrak, yakni kata konkret ini dapat diamati wujudnya, referen berupa objek yang dapat diamati. Sama dari Sabari, Hardianto Widayati dan Sucipto tahun 2017, indikator konkret ini, kata konkret ini dapat diamati dengan panca indera karena referensinya berupa objek yang dapat diamati, digunakan untuk mengungkapkan atau dalam penggunaan pendeskripsian fakta. Kemudian bentuk diksi berdasarkan kelas katanya ada 3. Yang pertama nomina, verba, dan adjektiva. Nomina merupakan kata benda seperti nama seseorang, tempat, atau benda. Contohnya Pak Somad, kursi, harimau. Kemudian verba adalah kata yang menyatakan tindakan atau memiliki fungsi sebagai predikat yang mengandung makna perbuatan, proses, atau keadaan. Contohnya lari, membeli. Kemudian adjektiva yakni kata sifat yang memberikan keterangan khusus tentang sesuatu yang dinyatakan kalimat. Contohnya baju merah, orang itu sangat kuat, mobil itu tua, mobil baru. Diksi dari pembentukannya. Yang pertama penyembuhan atau afiksasi. Yosepin dan Prabowo tahun 2017 menjelaskan mengenai afiksasi atau disebut dengan kata berimbuhan adalah kata-kata yang telah berubah bentuk dan makna. Perubahan ini dikarenakan kata-kata telah diberi imbuhan yang berupa awalan atau prefiks, akhiran atau sufiks, dan sisipan atau infiks, dan awalan akhiran yakni konfiks. Imbuhan-imbuhan tersebut memberikan perubahan makna pada kata dasarnya. Misalnya akhiran kan, an, i, nyaman, terus kemudian awalan atau prefiks me, di, ke, ter, pe, per, dan sebagainya. Selanjutnya pengulangan atau reduplikasi. Keraf dalam Sumersi tahun 2013 menyatakan bahwa reduplikasi merupakan sebuah bentuk gramatikal yang berwujud penggandaan sebagian atau seluruh bentuk dasar dari sebuah kata. Ramlan dalam Sumersi tahun 2013 juga menyatakan bahwa proses pengulangan atau reduplikasi ini merupakan pengulangan bentuk baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan itu berupa kata dan bentuk yang diulang. Dari berbagai uraian tersebut dapat
disimpulkan bahwa hakikat reduplikasi adalah pengulangan bentuk yang diulang, baik yang menggunakan istilah, bentuk dasar, atau leksem dapat diulang secara utuh atau sebagian. Selanjutnya, diksi berupa sapaan. Ketepatan pemilihan bentuk sapaan memiliki peran yang penting dalam menciptakan komunikasi yang harmonis. Selanjutnya, diksi berupa sapaan. Ketepatan pemilihan bentuk sapaan memiliki peran yang penting dalam membangun komunikasi yang harmonis. Pemilihan bentuk sapaan yang keliru dapat menciptakan hambatan dalam aktivitas interaksi sosial. Suatu tindak komunikasi dapat rusak dan tidak berlanjut apabila seorang penutur menyapa lawan tuturnya dengan bentuk sapaan yang kurang pas. Misalnya, dalam keadaan situasi formal, hendak memanggil suatu pejabat daerah, misalnya Pak Lurah, harus menggunakan jabatannya agar terlihat sopan, karena dalam situasi formal, misalnya Pak Lurah hendak kemana. Jadi beda halnya ketika Pak Lurah berada di dekat rumah, kemudian tidak dalam situasi formal atau hanya bersama masyarakat yang dalam seperondaan atau dalam kegiatan ronda malam. Hal itu bisa saja menggunakan memanggil Pak Lurah tersebut dengan menggunakan namanya, tidak menggunakan dengan sebutan Pak Lurah atau sebutan jabatannya, seperti itu. Nah, itulah fungsi diksi berupa sapaan agar terjalinnya sebuah situasi komunikasi yang harmonis dan efektif dalam berkomunikasi, maka harus menggunakan sapaan yang tepat. Biasanya juga pengecualian sapaan tidak dilakukan ketika apabila yang mempunyai jabatan tersebut merasa tidak usah dipanggil menggunakan jabatan yang dia miliki. Selanjutnya, fungsi diksi. Bintang dalam Fadli Sudarmaji dan Herli di tahun 2019 mengemukakan beberapa fungsi diksi, antara lain ada 4. Yang pertama, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang kedua, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, sangat resmi, tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Dan yang keempat, menciptakan suasana yang tepat. Fungsi diksi dikatakan sebagai pemberi informasi mengenai apa yang akan disampaikan kepada mitra tutur agar terjalinnya komunikasi yang efektif dan efisien dengan pemberian respon yang sesuai pembahasan yang sedang diperbincangkan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Selanjutnya adalah faktor pemilihan bahasa. Dalam pemilihan bahasa terdapat 3 kategori pemilihan. Yang pertama, dengan memilih satu variasi bahasa yang sama atau intra-language variation. Misalkan saat seseorang sedang berkunjung ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan bertemu dengan dokter. Biasanya seorang dokter menggunakan ragam bahasa formal kepada pasiennya, dan biasanya pasien juga akan melakukan hal yang sama, yakni dengan berbicara menggunakan bahasa yang formal juga. Yang kedua, dengan melakukan alih kode atau kode switching. Artinya menggunakan satu bahasa pada satu keperluan dan berganti ke bahasa lain untuk satu keperluan yang lain juga. Yang ketiga, dengan melakukan campur kode atau kode mixing, artinya menggunakan bahasa tertentu dengan mencampurkan kode-kode dari bahasa yang lain. Kemudian, menurut Fasot dalam Saleh dan Mahmuda tahun 2006, penelitian terhadap pemilihan bahasa dapat dilakukan berdasarkan 3 pendekatan disiplin ilmu, yaitu berdasarkan pendekatan sosiologi, pendekatan psikologi sosial, dan pendekatan antropologi. Dalam kelompok masyarakat Indonesia multilingual, tampaknya pemilihan bahasa lebih ditentukan oleh latar kejiwaan termasuk motivasi pada penutur. Kemudian, menurut Cher dan Agustina tahun 2004, menyatakan bahwa di Indonesia secara umum digunakan 3 bahasa dengan 3 domain sasaran, yaitu yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa daerah, dan yang ketiga bahasa asing. Bahasa Indonesia digunakan dalam domain keindonesiaan atau domain yang bersifat nasionalis, seperti dalam pembicaraan antar suku, bahasa pengantar dalam pendidikan, dan dalam surat menyurat dinas. Bahasa Indonesia digunakan dalam domain kedaerahan, seperti dalam upacara pernikahan, percakapan dalam keluarga daerah, dan komunikasi antar penutur sedaerah. Sedangkan bahasa asing digunakan untuk komunikasi antar bangsa atau untuk keperluan-keperluan tertentu yang menyangkut interlokutor orang asing.
Pemilihan bahasa dilakukan oleh suatu kelompok apabila masyarakat tuturnya menggunakan bahasa yang sama atau menyesuaikan aspek sosial pemakainya. Pemilihan bahasa juga berpatok pada identitas dari para penutur. Identitas yang dimaksudkan yakni umur, pekerjaan, asal-usul, jenis kelamin, dan sebagainya. Penelitian ini akan menelaah lebih jauh mengenai persepsi mahasiswa terhadap bahasa asing di Indonesia, terkhusus dalam bahasa Korea di Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi yang ada pada mahasiswa di balik alasan peminatan terhadap bahasa-bahasa asing. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Saat ini, cukup banyak mahasiswa yang sering menggunakan bahasa Korea ketika berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, baik apabila berbincang dengan teman maupun keluarganya. Mahasiswa sebagai penutur langsung bahasa Korea tersebut membuat penulis tertarik untuk menjadikan hal ini sebagai penelitian. Salah satu kajian ilmu kebahasaan yang menyangkut komunikasi yakni sosiolinguistik, yaitu ilmu yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat. Pada penelitian ini ada 3 hal yang harus dicapai, yakni bentuk diksi, fungsi diksi, dan faktor pemilihan bahasa atau faktor yang melatar belakangi mahasiswa menggunakan bahasa tersebut. Kemudian peneliti akan menganalisis data dan akan diperoleh temuan dari hasil analisis data tersebut. Adapun bagian alur kerangka berpikir pada penelitian ini akan ditampilkan dalam layar. Metode penelitian yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilakunya diamati, yang bertujuan untuk mempelajari lebih jauh tentang pengalaman subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya. Hal ini dimuat dalam Moleong, Pangesti, dan kawan-kawan tahun 2019. Waktu dan tempat penelitian dilakukan dalam 3 lokasi. Hal ini 3 lokasi tetap dalam kampus Universitas Negeri Makassar. Yang pertama, kampus Universitas Negeri Makassar yang beralamat di Jalan Andi Petarani Tidung, Rapocini, Kota Makassar. Lokasi kampus 2 di Malengkeri atau kampus UNM Parantambung. Yang ketiga, kampus 4 Universitas Negeri Makassar yang ada di Tidung, Rapocini, Karunrong atau Fakultas Ilmu Pendidikan. Karena penelitian data dan sumber data penelitian ini difokuskan pada mahasiswa UNM. Kemudian desain penelitian. Pada penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan menggambarkan dan mendeskripsikan diksi-diksi bahasa Korea yang digunakan oleh mahasiswa saat berkomunikasi, mendeskripsikan bentuk dan fungsi bahasa Korea tersebut, dan mendeskripsikan faktor-faktor yang melatar belakangi mahasiswa menggunakan diksi bahasa Korea. Yang selanjutnya, fokus penelitian. Fokus penelitian disebut juga sebagai batasan masalah. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini yakni diksi-diksi bahasa Korea yang digunakan mahasiswa ketika berkomunikasi dan faktor yang melatar belakangi mahasiswa menggunakan diksi bahasa Korea. Selanjutnya, definisi operasional. Ada 3 definisi operasional. Yang pertama, definisi operasional bahasa Korea. Bahasa Korea merupakan bahasa yang bersumber dari negara Korea yang digunakan oleh mahasiswa di Makassar. Yang kedua, diksi. Diksi atau pilihan kata adalah penggunaan kata-kata secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan yang ingin dinyatakan dalam pola suatu kalimat. Dan yang ketiga, faktor pemilihan bahasa. Faktor pemilihan bahasa merupakan motivasi penutur, khususnya masyarakat Indonesia yang multilingual. Motivasi dalam menggunakan suatu bahasa atau ragam dari suatu bahasa untuk digunakan pada keadaan tertentu. Selanjutnya, data dan sumber data. Data dari penelitian kualitatif berupa diksi-diksi bahasa Korea, yakni bentuk diksi bahasa Korea dan fungsi diksi bahasa Korea yang digunakan mahasiswa saat berkomunikasi dengan menggunakan kriteria pemilihan informan atau mahasiswa yang menyukai drama Korea, boy atau girl band Korea, dan mahasiswa yang menyukai keduanya, yakni drama Korea dan penyanyi idola.
serta mengulik faktor pemilihan bahasa, mengapa mahasiswa menggunakan bahasa Korea dalam komunikasinya. Sumber data dari penelitian ini yakni mahasiswa aktif yang berkuliah di kampus Universitas Negeri Makassar selaku pengguna bahasa Korea. Selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian ini ada 4. Yang pertama dokumentasi, yang kedua transkrip dokumentasi, dan yang ketiga menganalisis transkrip dokumentasi, dan yang keempat penyimpulan hasil temuan. Yang pertama dokumentasi. Dokumentasi dilakukan untuk merekam informan atau mahasiswa dengan rekannya saat menggunakan bahasa Korea serta alasan penggunaan bahasa Korea tersebut. Yang kedua, transkrip dokumentasi. Setelah hasil rekaman percakapan mahasiswa menggunakan bahasa Korea tersebut terkumpul, seluruh hasil rekaman tersebut kemudian ditranskrip ke dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, menganalisis transkrip dokumentasi. Hasil dokumentasi yang telah ditranskrip ke dalam bentuk tulisan tadi kemudian dianalisis. Setiap kata dalam percakapan yang merupakan diksi bahasa Korea dipilah, kemudian diselaraskan atau disesuaikan sesuai bentuk dan fungsi, serta menganalisis alasan atau faktor penggunaan bahasa Korea tersebut. Yang keempat, penyimpulan hasil temuan. Setelah hasil dokumentasi berupa rekaman penggunaan diksi bahasa Korea mahasiswa dan hasil wawancara mengenai pemilihan dan penggunaan bahasa Korea tersebut telah selesai, langkah terakhir yakni penyimpulan hasil temuan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dokumentasi dengan menggunakan teknik purposive sampling atau pengambilan sampel sesuai dengan kriteria atau karakteristik sampel yang dibutuhkan. Yang pertama, studi dokumentasi. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data kualitatif berupa diksi bahasa Korea, fungsi diksi bahasa Korea, dan faktor mahasiswa menggunakan bahasa Korea dalam berkomunikasi dengan merekam suara percakapan mahasiswa selaku objek yang akan diteliti saat berkomunikasi dengan rekannya. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman dokumentasi dan pedoman wawancara. Pedoman wawancara merupakan teknik penelitian yang dilakukan dengan adanya dialog lisan informan untuk memperoleh data berupa pemilihan bahasa mahasiswa menggunakan bahasa Korea dalam komunikasinya. Kemudian pedoman dokumentasi merupakan teknik penelitian untuk memperkuat data yang telah diperoleh dari hasil wawancara. Peneliti mendokumentasikan data penelitian dengan menggunakan audio player perekam suara untuk merekam percakapan atau dialog informan saat berkomunikasi. Kemudian pemeriksaan keabsahan data. Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini dengan menggunakan uji triangulasi yang diartikan sebagai pengecekan data melalui beragam sumber, kemudian memperlihatkan kepada rekan sejawat peneliti karena rekan sejawat peneliti tersebut merupakan salah satu siswa atau pelajar di Korea Selatan, sehingga besar kemungkinan rekan peneliti tersebut sudah memahami banyak tentang kosakata bahasa Korea, sehingga besar kemungkinan rekan peneliti tersebut menguasai beberapa penggunaan bahasa Korea Selatan atau Hangul. Kemudian teknik analisis data. Untuk menjawab masalah pertama dan kedua, yakni yang pertama, transkrip data. Data yang telah diperoleh dari hasil percakapan informan yang telah direkam, kemudian ditranskripkan atau dituliskan isi dari percakapan informan agar memudahkan peneliti untuk melakukan langkah penelitian selanjutnya. Yang kedua, mengelompokkan data. Data yang telah diperoleh berupa diksi-diksi bahasa Korea tadi, kemudian dikelompokkan berdasarkan bentuk dan fungsi dari diksi tersebut. Berdasarkan bentuk diksinya, data dikelompokkan menjadi subkelompok jenis diksi, bentuk diksi, berdasarkan kelas katanya, dan diksi dari pembentukannya. Juga diksi berupa sapaan. Berdasarkan fungsinya, dikelompokkan menjadi subkelompok pemberi informasi sesuai pernyataan yang disampaikan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, analisis data dilakukan setelah seluruh data mengenai bentuk diksi dan bahasa Korea serta fungsi diksi bahasa Korea terkumpul. Kemudian untuk menganalisis masalah ketiga yakni sama menggunakan transkrip data,
data yang telah diperoleh oleh peneliti mengenai faktor penggunaan bahasa Korea dalam berkomunikasi di kalangan mahasiswa, kemudian ditranskripsikan, menuliskan hasil wawancara antara informan dan peneliti. Kemudian analisis data dilakukan dengan mengakumulasi pandangan setiap informan mengenai alasan mereka menggunakan bahasa Korea saat berkomunikasi. Yang ketiga, interpretasi dan penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir menganalisis data. Penarikan kesimpulan berdasarkan data-data yang ditemukan. Jika data telah memenuhi syarat, maka disejajarkan dan disesuaikan dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Demikianlah presentasi proposal penelitian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.